Hai teman-teman semua yang berada di rumah, bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman semua tetap sehat selalu dan stay di rumah aja. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai tekanan lingkungan kelas dan pengalaman sosial di lingkungan sekolah. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Agatha Susanti, lalu ada teman saya Sekar Trisna, ada Rohmatri Hidayat, ada Priscilla Jen dan Tesia Beatrix. Di sini topik pembahasan kami yaitu mengenai tekanan pengaruh terhadap gender, bahasa, agama, budaya, dan ekonomi. Lalu yaitu yang kedua, kasus yang terjadi di kelas atau lingkungan sekolah. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh gender. Faktor sosial dan kultural merupakan alasan utama yang menyebabkan terdapat perbedaan gender dalam prestasi akademik. Lalu yang kedua yaitu mengenai pengaruh bahasa. Penggunaan bahasa daerah memungkinkan siswa kurang berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, sehingga saat mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa menjadi kesulitan dan sukar untuk memahami materi. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang ketiga ada pengaruh agama. Pengaruh agama adalah ketika siswa menyadari adanya perbedaan keyakinan, maka akan menumbuhkan rasa solidaritas dan terciptanya kerukunan antar siswa, sehingga akan tercapainya hasil belajar yang lebih optimal. Lalu yang keempat, ada pengaruh budaya. Budaya yang dimaksud adalah sikap dan motivasi dari guru, produktivitas dan kepuasan kerja dari guru. Untuk mendukung pengaruh budaya ini tidak hanya dari aspek guru ataupun murid, tapi dari seluruh warga sekolah. Lalu yang kelima, ada pengaruh ekonomi, di mana kondisi sosial ekonomi adalah cara keluarga memenuhi kebutuhan anak sehingga mencapai kemakmuran. Di sini kebutuhan yang dimaksud dapat berupa kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kebutuhan ekonomi ini harus dioptimalkan di tengah segala keterbatasan yang ada. Dengan kata lain, keberhasilan dari prestasi siswa harus didukung oleh ketersediaan yang memadai. Ditambah ketika siswa tersebut dapat mengoptimalkan fasilitas yang mereka miliki, maka akan lebih dapat menunjang hasil prestasi belajar dari siswa tersebut. Seringkali kita temui kasus di dalam kelas atau sekolah yang kompleks. Untuk tahap kasus akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Oke, sebelum kita membahas kasus-kasus apa yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah, mungkin kita akan membahas pada tahap kasus yang sering terjadi. Nah, tahap yang sering terjadi di lingkungan sekolah ini ada tiga faktor yang terbesar. Mengapa tahap kasus ini sering terjadi? Ya, ini sering terjadi karena adanya perbedaan terhadap individu dengan sekelompok manusia yang lain atau sekelompok siswa yang lainnya. Tiga faktor ini pertama disebabkan karena body shaming. Body shaming ini pertama munculnya adalah sebuah perkataan. Jadi dari perkataan mungkin siswa lainnya mengatakan dia gendut, dia kurus, atau dia hitam sekali. Nah, itu sudah termasuk pada kasus yang terjadi. Dan itu yang pertama terjadi pada siswa yang dirinya berbeda dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua akan menyebabkan pembulian. Mengapa pembulian? Iya, karena body shaming ini yang tadinya hanya sepatah dua kata, yang tadinya hanya olok-olokan, bahan ledekan doang, hanya bahan ledekan saja, tapi faktor kedua ini, pembulian, bisa terjadi karena adanya dampak pembulian pada fisik. Nah, jika sudah terdapat pembulian pada fisik, maka yang terjadi adalah gangguan pada kejiwaan siswa, yaitu psikologisnya siswa. Nah, psikologis siswa ini dia pasti akan merasa hancur, merasa dirinya terkena serangan yang mungkin
tidak seperti yang lainnya, tetapi dia merasa down. Itu pasti terjadi oleh siswa yang terkena pembulian tadi. Seperti itu. Oke, setelah kita membahas tahap kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah, kita akan membahas kasus apa saja yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah salah satunya perbedaan gender. Perbedaan gender ini sangat sering terjadi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Hal seperti ini sering terjadi sewaktu di sekolah menengah ke atas ataupun sekolah SMK, dengan jurusan yang sering diminati oleh siswa yang laki-laki. Contohnya saja, karena banyaknya siswa laki-laki pada sekolah, seringkali siswa perempuan tidak dapat memotivasi diri untuk memilih kejurusan, atau mungkin siswa perempuan yang sudah bersekolah pada sekolah kejurusan tidak memiliki prestasi yang sama dengan teman-temannya. Hal ini pasti sering terjadi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, karena yang mendominasinya adalah siswa laki-laki. Seperti tentunya yang telah saya jelaskan tadi, bahwa di SMK lebih dominan laki-laki daripada perempuan, dan hal ini pasti berpengaruh pada psikis anak atau psikis siswa yang nantinya akan kena pembuliannya. Baik, yang selanjutnya adalah perbedaan bahasa. Dalam ruang lingkup sekolah, perbedaan bahasa ini lebih cenderung pada penggunaan bahasa daerah daripada penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan siswa yang berasal dari daerah lain itu kurang memahami apa yang dikatakan oleh siswa yang berasal dari daerah tersebut. Akibatnya, siswa tersebut akan menjadi pasif. Kemudian siswa tersebut juga akan merasa bahwa dia sedang dibicarakan. Hal ini sering terjadi dalam ruang lingkup sekolah. Nah, dalam mengatasi hal tersebut, biasanya sekolah sering memberikan pembelajaran bahasa daerah sehingga menjadi bahasa penghubung atau bahasa pengantar dengan siswa yang lain, sehingga mereka akan berkomunikasi dengan baik dan akan saling memahami satu sama lain. Yang selanjutnya adalah perbedaan agama. Kasus ini sangat sering sekali dijumpai di berbagai sekolah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa toleransi terhadap siswa yang memiliki agama lain. Akibatnya, siswa tersebut akan merasa dikucilkan atau dijauhi oleh teman-teman yang katakanlah di agama tersebut menjadi mayoritas. Sehingga siswa itu akan tertekan atau dalam pembelajaran sendiri itu akan terhambat. Nah, hal seperti ini itu yang akan mengganggu psikologi siswa dan juga akan mempengaruhi prestasi siswa di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan berikutnya adalah pengaruh budaya. Budaya yang dimaksudkan adalah budaya sekolah yang dilihat apakah mempengaruhi prestasi belajar siswa. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur budaya sekolah telah membentuk output siswa yang berperilaku baik dan mendukung ketercapaian prestasi belajar siswa. Budaya sekolah berperan penting dalam proses belajar siswa di sekolah. Oleh karena itu, budaya sekolah tidak dapat terpisahkan dari segala sesuatu yang ada di sekolah. Hal tersebut berkaitan dengan situasi belajar mengajar, warga sekolah, fasilitas pendukung belajar mengajar, visi dan misi sekolah, serta dukungan dari semua warga sekolah. Salah satu kasus yang terjadi di salah satu sekolah di Probolinggo adalah penggunaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang baik berkaitan dengan kebudayaan akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan.
Yang berikutnya adalah pengaruh ekonomi. Ekonomi dan status sosial orang tua siswa berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Mengapa demikian? Karena tingkat prestasi yang dimiliki oleh siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah status sosial ekonomi orang tua. Menurut Slameto, bahwa keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan keberhasilan prestasi belajar siswanya. Kebutuhan-kebutuhan anak harus terpenuhi dalam proses belajar mengajar, seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, dan buku-buku. Fasilitas belajar ini hanya dapat terpenuhi jika orang tuanya mempunyai cukup uang untuk memenuhi semua kebutuhan belajarnya. Kasus yang terjadi yang berhubungan dengan ekonomi, yaitu ketika siswa-siswa yang berekonomi baik memiliki teman dengan siswa-siswa yang juga memiliki ekonomi yang baik atau mencukupi. Begitu pula sebaliknya, siswa-siswa dengan ekonomi menengah ke bawah akan berteman dengan siswa-siswa yang memiliki ekonomi ke bawah juga. Sehingga siswa-siswa ini sering merasa dikucilkan dari pertemanan. Demikian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih telah menyaksikan video kami.